Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami juga telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian publik karena berkali-kali menyebut nama Thomas Lembong saat berdebat dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di acara debat cawapres Minggu malam lalu. Gibran menyindir Muhaimin saat melihat catatan ketika akan menjawab pertanyaannya dan Gibran pun langsung menuding Caimin sedang melihat contekan dari Thomas Lembong. Tak hanya itu, Gibran juga kembali menyebut nama Thomas Lembong ketika membahas LFP atau lithium ferrophosphate. Gibran juga mengaku tidak habis pikir Caimin tidak paham dengan LVP, padahal sering digaungkan oleh Thomas Lembong. Dan berikut pertanyaan Gibran saat mengungkit nama Thomas Lembong di debat cawapres. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrophosphate. Tesla nggak pakai nikel, ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP, itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrophosphate itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Gibran. Nah, lalu siapa sih sebenarnya Thomas Lembong itu yang saat ini kebetulan menjadi anggota tim sukses Anies Caimin? Ternyata Thomas Lembong ini dulunya sering memberi contekan kepada ayahnya Gibran yakni Presiden Joko Widodo. Tom Lembong lewat akun pribadinya mencuitkan soal kenangan indah sambil membagikan video yang menunjukkan momen saat ia diminta Presiden Jokowi menjawab pertanyaan dalam forum internasional. Momen itu terjadi dalam forum Brookings Institution Amerika di 28 Oktober 2015, di mana saat itu Thomas menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dan berikut cuplikan video Thomas Lembong ketika membantu Jokowi menjawab pertanyaan di forum internasional. In your talk, you mentioned the progress that you've been making over the past year, and one of the obstacles to that progress is lack of adequate financing, and one of the solutions is public-private partnerships. These have been slow in forming. The previous government talked about them, but not many were forthcoming. Do you have any advice as to how the private sector, both domestic in Indonesia and internationally, particularly America, can play a more constructive role in Indonesia's infrastructure program? And what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, again, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year, very eventful, admittedly, sometimes a bit bumpy, but absolutely. I myself, as a trade minister, and I should explain a little bit, in our country, my trade ministry is kind of like a combination of what in the U.S. would be Commerce Department and USTR. So I should cover a lot of domestic commerce. And as such, I travel around the country quite a lot to kind of visit regional markets, village markets, and so on, looking at the domestic commerce. And a lot of times I'm surprised.
I run into a reservoir that's under construction, or I run into a power plant, like even a micro one. And the point I'm getting to is basically that I was personally quite surprised, pleasantly surprised by the progress being made on the infrastructure program. It's probably something that we're not conveying much or sufficiently, but really I was quite surprised. Thomas Lembong saat bincang-bincang dengan CNBC Indonesia pada Senin 22 Januari 2024 juga mengatakan pernyataan Gibran yang mengungkit namanya ini sebagai ungkapan rasa rindu karena ia tidak lagi memberi contekan kepada ayahnya. Dan berikut pernyataan Thomas Lembong. Ya, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya, Pak Presiden, ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya, bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas, ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi. Sementara itu, nama Thomas Lembong juga langsung melambung ke jajaran trending di platform X pasca debat dan mendapat banyak komentar dari netizen. Seperti yang ditulis oleh akun X Said Maulana, maksud kami di sini, dia menulis, bintang tamu debat cawapres terfavorit malam ini adalah Thomas Lembong, yang jelas beliaunya bukan orang songong, ya kan guys? ya, oke. Sedangkan akun Sista mengatakan, mungkin dapat contekan dari Pak Thomas Lembong tuh, lah lu dapat jabatan dari bapak dan paman tuh. Nah kan Mas Gibran lagian sih bawa-bawa nama orang, jadi malah balik dinyinyiri netizen lagi kan. Tapi ya ambil positifnya aja ya, masyarakat jadi lebih kenal nih sama Thomas Lembong yang ternyata selama ini juga suka memberi contekan sama Presiden Joko Widodo tuh. Nah jadi bingung nih, Gibran sebenarnya kangen sama Thomas Lembong apa iri sama Caimin sih karena dia sekarang yang dikasih contekan? Makanya jadi cawapres pada belajar deh biar nggak pada pakai contekan, biar nggak kelihatan seperti menghafal kalau debat, ya kan? Kita ke berita kedua, ini beredar isu Presiden Jokowi bersedia rujuk dengan PDIP dan akan bertemu dengan Megawati. Informasi ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyatakan pintu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri selalu terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Dan ini kita simak pernyataan Hasto. Loh, kalau seseorang sebelumnya, kalau bertemu dengan ibu kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu ibu, kemudian harus disampaikan kepada media, itu kan artinya ada sesuatu. Nah kalau ibu itu sebagai pemimpin itu digerakkan oleh mata hati, digerakkan oleh nilai-nilai kebenaran Satyam Eva Jayate. Maka namanya pemimpin rakyat ya tidak ada persoalan untuk bertemu. Hasto juga menyarankan apabila pertemuan antara Megawati dan Jokowi jadi dilakukan, sebaiknya Jokowi datang bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sebelumnya beredar kabar Presiden Jokowi tengah meminta waktu bertemu dengan Megawati. Jokowi berharap bisa berkoalisi di putaran kedua. Isunya Bendahara Umum PDIP Oli Dodon Kambe yang jadi perantaranya. Jokowi juga disebut sampai menawarkan jabatan Menteri Koordinator atau Menko bagi PDIP jika mau rujuk kembali. Namun, pihak istana membantah keras isu itu. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, apalagi dikait-kaitkan dengan pemilu. Ia menilai media telah membuat kesimpulan dari informasi internal PDIP. Terkait narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024. Itu sama sekali tidak benar, kata Ari Dwi Payana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Hubungan Megawati dan Jokowi retak setelah Jokowi memasangkan putranya Gibran Raka Buming Raka dengan Prabowo Subianto untuk berlaga di pemilu presiden 2024. Megawati dalam berbagai kesempatan berulang-ulang menyindir Jokowi sebagai sosok penguasa yang tidak mau lengser dan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya dimanapun mereka berada. Tidak seperti begini, menurunkan secara diam-diam aparat. Betul apa tidak?
menurunkan yang namanya polisi. Betul apa tidak? Biarin nanti ibu diamuk juga biarin. Tolong ya kalau diamuk. Wah, kalau sampai Presiden Jokowi rujuk beneran dengan PDIP, ini akan ada yang kecewa nggak ya? Tapi kemungkinan itu hanya kabar angin lalu, karena sejauh ini pihak istana juga masih membantah adanya isu pertemuan Jokowi dan Mega itu. Dan kalau menurut kawan inilah gimana? Haruskah Jokowi rujuk dengan PDIP atau biarkanlah mereka berjalan di jalannya masing-masing? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita ketiga, isu akan mundurnya menteri-menteri kabinet Jokowi terus berhembus meski telah dibantah pihak istana, termasuk oleh Presiden Jokowi sendiri. Isu ini sebelumnya dilontarkan politikus PDIP, Dedi Yefrihanteru Sitorus, yang mengaku mendengar kabar 5 menteri berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Kelima menteri yang akan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Itu kan nama-nama yang sudah lama diisukan, kata Dedi. Jika pengunduran diri itu benar terjadi, menurut Dedi, ini bisa mengubah konstelasi politik secara drastis. Selain itu, adanya rencana pengunduran diri sejumlah menteri ini menjadi bukti ada persoalan serius dalam mengelola negara ini. Kabar pengunduran diri menteri-menteri kabinet Jokowi ini juga dihembuskan ekonom senior Faisal Basri. Bahkan Faisal Basri menyebut ada 15 menteri Jokowi yang akan pamit. Faisal menduga menteri-menteri yang akan mundur ini berasal dari teknokrat seperti Menkyu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Mereka memilih mundur lantaran mempertahankan nilai-nilai dan etika mereka. Presiden Jokowi pun juga angkat bicara menanggapi akan mundurnya menteri-menterinya. Meski tak secara spesifik membantah, Jokowi menyebut setiap hari menggelar rapat dengan menteri-menterinya. Dan berikut pernyataan Joko Widodo. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga menyebut isu mundurnya sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ini hanya isu yang sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik ini. Saya mantan Panglima, langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintahan yang sudah baik-baik ini merongrong dan seterusnya, tegas Muldoko. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menanggapi isu pengunduran dirinya, namun Sri Mulyani hanya menjawab singkat ketika berada di istana untuk menggelar rapat dengan Presiden Joko Widodo. Ini kerja, saya bekerja, jawab Sri Mulyani. Waduh, gimana nih kalau sejumlah menteri mundur, nanggung periodenya, sebentar lagi juga selesai, nggak usah lah mundur-mundur. Tapi susah juga ya kalau sudah bicara soal norma, nilai, dan etika berpolitik. Mungkin bisa jadi benar para menteri yang diisukan tersebut mundur karena jadi nggak srek lagi lantaran Presiden Jokowi sebagai kepala negara terlihat memihak satu paslon tertentu mungkin, jadi berpengaruh terhadap kerja atau kebijakan ya. Tapi ya kan ini masih isu ya. Faktanya sampai sekarang para menteri masih menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, kalau menurut kawan inilah gimana? Kalau kawan inilah jadi menteri, kira-kira mau mundur nggak tuh? Oke, kita sampai di berita keempat. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar harus waspada nih mendengar kabar ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera akan memanggil para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab KPK telah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan. Perkara di Kementerian Tenaga Kerja segera kami akan jadwalkan pemanggilan tersangka, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu. Ali mengatakan surat pemanggilan masih diurus tim KPK dan belum bisa memastikan jadwal pemanggilan kepada para tersangka. Berdasarkan sumber inilah.com, tersangka dalam kasus dugaan korupsi ke Kemenaker adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kemenaker, Inyoman Darmanta, kemudian ada mantan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker yang juga politisi PKB Reina Usman. Harap dicatat, Reina Usman ini merupakan anak buah Muhaimin Iskandar yang saat itu Muhaimin menjabat sebagai Kemenaker Trans dan Caimin pun juga telah diperiksa KPK pada September 2023 lalu.
Sebelumnya, BPK menyimpulkan adanya berbagai penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksana, dan pembayaran hasil pekerjaan. Total kerugian keuangan negara ini sebesar 17,68 miliar rupiah. Caimin telah beberapa kali mengomentari perkara yang dijuluki kasus kardus durian yang menyeret namanya. Caimin mengatakan kasus kardus durian tidak akan laku jika dimainkan pada pemilu 2024 mendatang. Maksudnya 2024 ini ya, ia juga menegaskan kasus itu hanya dijual pada pemilu 2019 lalu. Wah, jadi inget nih beberapa waktu lalu kalau tidak salah kita juga sudah pernah menayangkan di Inilah Berita ada cuitan dari Fahri Hamzah ini kalau akan ada kandidat capres atau cawapres gitu ya yang akan jadi tersangka. Nah, apakah ini maksudnya? Tapi kan itu hanya sebuah cuitan ya dari Fahri Hamzah pula yang mau ngomong apa aja juga kayaknya salah aja di mata netizen. Cuitan itu juga belum bisa dibuktikan, tetapi tentu kita berharap KPK ini tetap bisa sih menindaklanjuti kasus ini baik yang seperti tadi saya sebutkan di Kemenaker yang terbaru itu atau ya boleh juga nih kalau kasus kardus duriannya mau diseriusin lagi. Ini dari 2012 loh, itu masih seru aja dibahasnya sebenarnya sih Caimin. Kita ke berita kelima atau berita terakhir, sedih ya, sudah mau habis. Oh, tidak apa-apa, ini berita penting, tidak penting maksudnya tapi tetap menggemaskan, khas Inilah Berita. Kawan Inilah ini viral di media sosial X terkait akun resmi Kementerian Pertahanan RI yang memakai tagar Prabowo Gibran 2024 dalam unggahannya. Tagar Prabowo Gibran itu telah dihapus setelah mendapat reaksi keras dari netizen. Sebelumnya akun X @kemhan_RI menggugah foto perumahan TNI AU di Kompleks Kaihang, Lanut Raden Satjat, di mana dalam keterangannya Kemhan ini menyematkan hashtag Prabowo Gibran 2024. Selain itu, Kemenhan juga menyematkan hashtag Prabowo Subianto, Menhan Prabowo, Kasau, Kemhan, Kemhan RI, TNI AU, dan ini meski telah dihapus, warganet ini terus memberikan kritikannya. Seperti yang ditulis oleh akun X Lukman Simanjuntak, di mana ia menuliskan meski sudah dihapus, namun sempat di-save oleh netizen. Ajaib juga akun Kemenhan ternyata kampanye. Kampanyenya ketahuan loh itu. Sedangkan akun Eko Kuntadi mengatakan akun Twitter Kemenhan pakai hashtag kayak gini. Jangan mentang-mentang dong. Aduh, iya bener juga sih ya. Udahlah nggak usah pakai hashtag kan. Udah nggak usah pakai hashtag juga udah ketahuan loh. Salah ya. Ada-ada aja ya. Ini gimana nih menurut kawan Inilah? Tulis di kolom komentar ya. Baik, demikian Inilah Berita kali ini. Jangan lewatkan Inilah Berita berikutnya tentunya juga dengan informasi yang lebih menarik, kontroversial, dan viral. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.